Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sayyiban nafi'ah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bermuajahah di tempat yang kiranya Allah melimpah ruahkan berkah atas kita semua. Wabil khusus dengan hadirnya sosok yang telah lama kita rindu untuk bisa berbagi ilmu, untuk bisa berbagi kebaikan dan manfaat di kota Tahu Kediri ini. Dan alhamdulillah beliau Ustadz Umar Mita LC Hafidhahullah telah hadir di tengah-tengah kita untuk kerso berbagi dengan kita semua tentang apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Salawat salam semoga senantiasa tersanjung terucap atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas jasa beliau kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mencintai dinullah dan dalam rangka berharap lebih dekat posisi dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bunda Ayah, terawali kalimat kami yang jelas pertama grogi. Grogi karena yang pertama harus menggantikan Ustadz Rifki, gitu ya. Harusnya yang duduk di sini itu Ustadz Rifki. Kalau dari sisi keilmuan tentu jauh di atas saya beliau. Tetapi dengan tawaduknya saya didorong-dorong tadi. Jadi mohon maaf kalau kemudian berbicara begini juga agak derdek, apalagi di samping saya ada sosok yang kita sangat rindu keilmuannya, yang semoga hari ini kita dapat limpah ruah berkah ilmu dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang kalimat, berpanjang kata karena waktu maghrib juga tinggal beberapa saat. 1 jam setengah ya. Insyaallah kita berikan waktu sepenuhnya kepada Ustadz Umar Mita LC Hafidhahullah untuk menyampaikan paparannya. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, keluarga yang semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan sore kali ini Allah mempertemukan kita pada salah satu majelis yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah majelis ilmu. Dan kita bersyukur bahwasanya Allah selalu memudahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang mampu menjadikan kita dimudahkan dalam ketaatan kecuali adalah Allah. Kita mampu melakukan ketaatan bukan karena hebatnya kita dalam iman dan bukan karena hebatnya kita dalam takwa. Tetapi semua ketaatan yang terselenggara dalam kehidupan kita semata-mata karena besarnya nikmat yang Allah berikan, karena sesungguhnya kebaikan Allah tidak bertepi dan kenikmatan tidak memiliki garis finish datang darinya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dalam setiap momen kehidupan kita. Dan semoga Allah selalu memperbaiki kehidupan kita dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Ini merupakan pertemuan kita ditemani dengan rintik-rintik hujan. Ini suasananya syahdu ini. Sesuai dengan pembicaraan kita pada kesempatan sore kali ini. Yaitu pembicaraan tentang surga. Harusnya kita berada di rumah, menarik selimut dan menikmati sore sambil kemudian menunggu maghrib untuk datang. Tapi kita bergegas dan meninggalkan hangatnya kamar kita
menuju pada tempat ini. Dan tentunya kita faham semakin besar ujian yang kita peroleh di dalam kita melakukan ibadah, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Biasanya kalau saya hujan gini, ada pisang goreng dan ada tehnya. Di sini cuma jeruk dan tidak ada pisang goreng, berarti diganti yang lebih baik daripada pisang goreng. Karena buah-buahan itu ada di surga. Dan ini semoga merupakan bagian dari keberkahan, semoga kita diberikan keikhlasan insya Allah. Adanya beliau dan Ustadz Rifki harusnya beliau-beliaulah yang menyampaikan materi ilmu. Ada sebuah kaidah, idza wujidal ma' batala tayammum. Kalau sudah ada air, maka tayamum itu batal. Saya ini tayamumnya, mereka ini airnya. Tapi karena saya yang disuruh ngisi ya, akhirnya tayamumnya maju. Walaupun kemudian airnya nanti insya Allah akan lebih banyak memberikan pencerahan di tempat ini. Dan tidaklah saya melihat jamaah di sini, kecuali ini merupakan bagian dari keberkahan dakwahnya beliau dan Ustadz Rifki yang telah menyebarkan kalimat Allah sampai ibu-ibu dan bapak diberikan kecintaan kepada majelis ilmu. Semoga kita senantiasa mampu memberikan takzim kita kepada bapak-bapak kita di dalam agama. Karena Imam Nawawi mengatakan, man yu'allimukum fiddin fahuwa aba'ukum fiddin. Siapapun yang ngajarin kamu dalam urusan agama, yang ngajarin a, ba, ta, mengajari bagaimana sholat kita, mengajari tafsir dan hadis yang sering tidak kita pahami, maka itu adalah bapak kita secara agama. Dan bapak-bapak ini semoga Allah melindungi dan merahmati setiap waktunya dan setiap saatnya insya Allah. Semoga Allah selalu menjaga ulama-ulama kita dan ustadz-ustadz kita. Dan semoga kota Kediri steril dari orang gila yang mencari ulama dan mencari ustadz. Ya. Oh sudah masuk ya. Oh masya Allah ya. Ternyata sudah sampai ke sini orang gilanya. Cepat virusnya. Downloadnya berarti sukses itu. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang hampir sama dengan tema yang dipublish. Tapi insya Allah mungkin lebih luas. Dan tema yang akan kita ambil pada kesempatan hari ini juga merujuk kepada apa yang disampaikan Rasulullah. Dan itu sebenarnya adalah nasihat untuk saya secara pribadi dan untuk nasihat kita secara umum dan secara bersama-sama. Judul yang akan kita sampaikan masalah masih sama dengan masalah keluarga. Cuma yang kita sampaikan adalah dengan judul serumah sesurga. Dan itulah yang akan menjadi pembahasan kita. Sama, mungkin kaitannya masih erat dengan kaitan rumah tangga Rasulullah. Cuma kita jadikan judulnya lebih luas supaya cakupan yang kita peroleh menjadi lebih luas, mampu menjadi petunjuk bersama-sama dalam kehidupan keluarga kita. Maka sebelum saya menyampaikan tentang itu, kita sampaikan dulu muqaddimah. Sesungguhnya pernikahan itu sesuatu yang sifatnya unik karena pernikahan itu dimulai dengan kata ijab qabul yang sangat singkat untuk dibaca. Setiap mempelai laki-laki, walaupun tidak sampai 1 menit mengucapkannya, sampai terbentuknya sebuah keluarga, tetapi walaupun ijab qabulnya itu singkat, tetapi konsekuensinya itu menembus dunia dan menembus kita di akhirat kelak. Karena ternyata perkara yang membekas dalam hati manusia itu adalah tentang keluarga. Kalau bapak dan ibu membaca satu riwayat dari Barok bin Azib, kita mendapati bahwasanya setiap ruh ketika akan dicabut oleh malaikat, maka turun 2 malaikat, yaitu malaikatul rahmah dan malaikatul adzab. Kalau yang akan meninggal dunia itu adalah orang yang beriman, yang datang itu malaikatul rahmah. Kalau dia bukan orang yang beriman, maka yang datang kepadanya malaikatul adzab. Singkat riwayatnya, sampai kemudian roh itu dibawa nanti menuju ke langit yang ke-7 sampai dikembalikan kepada jasadnya yang terbujur kaku di liang lahat. Lalu kemudian dia mendengar suara terompah orang yang terakhir kali melayatnya keluar dari area kuburan. Kemudian datang kepadanya malaikat Mungkar dan Nakir bertanya tentang ujian yang pertama. 3 pertanyaan yang rata-rata kita faham. Siapa Robmu, siapa Rasulmu, dan apa agama yang diutus kepadamu. Ketika seseorang mampu menjawab ujian yang pertama, sebagaimana Allah menyebutkan firman-Nya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim 27,
Allah menyampaikan, Allah teguhkan orang yang beriman perkataan mereka di dunia dan di akhirat. Dan salah satunya Allah meneguhkan perkataan manusia ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika mendapati ujian dalam pertanyaan kubur. Kalau dia mampu menjawab, Allah berfirman di atas arusnya, Shadaqa abdi, hambaku ini telah benar. Maka bukakanlah pintu antara ia dengan surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Buka antara ia dengan surga. Maka terbukalah antara liang lahat dengan surganya. Dan dia mampu melihat surga dengan begitu jelasnya dan merasakan keteduhan bagaimana surga itu. Walaupun belum memasukinya. Karena menunggu ketika nanti kiamat ditegakkan. Datang kepadanya orang yang begitu rupawan dan sampai dia bertanya, Man anta, siapa kamu? Kemudian dijawab, Ana amaluka sholih. Saya ini amalmu yang sholih. Ini sholatmu, ini sedekahmu, ini sabarmu, ini sholat malammu. Dan itulah merupakan bagian dari semua amal soleh yang dia petik ketika meninggal dunia. Ternyata manusia ketika baru saja menyelesaikan ujian yang pertama, ditanya malaikat tentang 3 pertanyaan, dan dia dibantu oleh Allah menjawabnya ketika orang itu beriman, maka ternyata orang itu berteriak. Tahukah kita apa teriakan orang di liang lahatnya? Dia berkata, Ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Wahai Robku, segerakan hari kiamat untuk ditegakkan supaya aku lekas ketemu kembali dengan keluargaku. Di situ kita menjumpai ijab kabulnya tidak sampai 1 menit, tapi memorinya sampai berlangsung kehidupan barzah dan kehidupan akhirat. Sampai ketika manusia pertama kali ketika baru menyelesaikan ujian yang pertama ketika dia di alam kuburnya, tidak ada memori yang dia ingat kecuali 1. Dia ingin supaya ketemu kembali dan berkumpul kembali dengan keluarganya, karena sesungguhnya memori yang tidak mampu dihapus dari kehidupan manusia adalah keluarga yang dia miliki dengan sebuah pernikahan yang dia selenggarakan. Dan itulah yang dinamakan pernikahan yang tadi saya katakan unik. Ijab kabulnya tidak sampai 1 menit, tetapi memorinya sampai dunia dan akhirat masih akan kita ingat memori itu dan tidak akan pernah kita lupakan. Itulah pernikahan. Pernikahan itu pula merupakan bagian dari fitrah. Makanya tidak ada Rasul kecuali mereka menikah, kecuali adalah Nabi Isa yang sedang dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua nabi yang lainnya itu mereka menikah. Semua Rasul itu menikah. Bahkan kalau kita membaca kitabnya Imam Ibnu Qayyim, beliau sampai mengatakan satu-satunya syariat yang masih disisakan dari kehidupan manusia sampai nanti ketika kita di akhirat itu adalah syariat menikah. Syariat sholat selesai ketika kita menutup mata. Syariat sabar selesai ketika ruh dicabut dari jasad kita. Syariat sodakoh tidak ada lagi kita bersodakoh ketika kita terbujur kaku di alam kubur. Tapi ada satu syariat yang ternyata disisakan oleh Allah sampai dalam urusan surga kita nanti. Dan syariat itu adalah pernikahan. Makanya tidak ada orang yang masuk surga sendirian. Karena Allah itu akan memberikan kepadanya keluarga ketika mereka berada di surga. Karena tidak ada orang yang masuk keluarga itu jomblo, tidak punya siapa-siapa. Apalagi Jones, jomblo ngenes. Tapi masih baik daripada Joni. Joni itu jomblo nyinyir. Ya. Maka kemudian tidak ada. Makanya Allah berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah. Sesungguhnya bagi mereka itu pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Makanya kita dapati ada beberapa wanita yang dikisahkan dalam riwayat yang sahih, kata Syekh Utsaimin, mereka itu nikah dalam kehidupan di akhirat. Asiyah, suaminya masuk neraka, tetapi Asiyah itu masuk surga. Terus sama siapa Ustadz nanti ketika di surga? Maka dia akan dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dengan dirinya. Dan itu adalah Rasulullah. Makanya Nabi nikah lagi dengan Asiyah yang ketika di dunia menikah dengan Fir'aun. Dan kemudian Fir'aun menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Bunda Maryam tidak menikah. Tapi ketika nanti beliau di surga, karena salah satu wanita yang disucikan oleh Allah. Imam Ibnu Katsir menerangkan, saking cintanya Allah kepada Ibunda Maryam, Allah itu tidak memberikan siklus bulanan kepada Ibunda Maryam kecuali 3 kali seumur hidup. Karena Allah mensucikan Ibunda Maryam. Makanya Allah tidak memberikan kepadanya siklus. Karena cintanya Allah kepada Ibunda Maryam.
Ibunda Maryam penduduk surga. Siapa yang menjadi pasangannya? Yang menjadi pasangannya adalah Rasulullah dan dinikahkan. Makanya kalau ada wanita belum menikah sampai kemudian dia meninggal dunia, jangan khawatir. Nanti dia akan dinikahkan dengan laki-laki penduduk surga yang dipilihkan oleh Allah. Nanti kalau tidak cocok gimana Ustaz? Lu dipilihin Allah kalau tidak cocok. Ya pasti cocok. Ya. Karena itu bukan di Kediri tapi di surga. Jadi kalau kemudian orang itu pasti nanti akan dinikahkan. Karena itulah berharganya pernikahan dalam bentuk keluarga. Sampai-sampai masih disisakan oleh Allah sampai kemudian kita kemudian berada di surga. Maka sesungguhnya manusia pun akan dikumpulkan bersama dengan keluarganya. Di situ pula kita mendapati pernikahan itu merupakan satu ibadah yang merubah setiap kemaksiatan menjadi sebuah ketaatan. Dulunya ketika bicara bisa menjadi dosa, tapi ketika bicara dalam pernikahan menjadi pahala. Ketika memegang menjadi haram dan kemaksiatan, tetapi pernikahan akhirnya merubah itu menjadi semua ibadah dan semua amal solih. Makanya tidak salah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengomentari apabila orang itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh keimanannya. Tinggal bagaimana dia bertakwa pada separuh yang lainnya, karena terjaga fitnahnya ketika dia telah menyelenggarakan pernikahan. Makanya itulah yang kita dampati dan kita jumpai. Sesungguhnya pernikahan sampai akhirnya terbentuknya keluarga. Ada keluarga di sini dan masing-masing yang kumpul di sini pun pasti punya keluarga. Karena ini bagian dari fitrah. Maka kita mengetahui bahwasanya pernikahan itu sesuatu yang sifatnya tidak biasa. Makanya memori yang tidak pernah dilupakan manusia itu adalah memori dia ketika bersama dengan keluarganya. Setelah kita memahami tentang betapa besarnya pernikahan yang semacam ini, maka kita harus paham bahwasanya keluarga itu diceritakan di dalam Al-Quran itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan kita harus paham, orang yang datang dalam teras kehidupan kita ketika kita memiliki keluarga sifatnya dua. Ada yang menjadi keluarga kita, ibaratnya membawa bunga yang membuat kita bergembira dan bersuka cita. Tapi ingat, tidak semua yang datang dalam teras kehidupan kita dan menjadi bagian keluarga kita, semua itu membawa bunga. Ada pula yang datang membawa duri yang bisa melukai kehidupan kita dan menjadikan kita penuh dengan kesabaran hidup. Karena sesungguhnya keluarga itu Allah yang mempertemukan kita dengan siapa, dan kita harus paham. Kita tidak pernah tahu siapa yang datang dalam teras kehidupan kita dan menjadikan ia menjadi keluarga kita. Makanya jangan pernah kita mikir kalau bayangan keluarga itu selalu indah. Biasanya jomblo itu kalau belum menikah yang dipikir yang enak-enak. Tapi mereka kemudian tidak paham bahwasanya ujian yang mereka dapatkan itu begitu banyak dalam keluarga. Karena sesungguhnya sekali lagi orang yang datang dalam teras kehidupan kita dan menjadi bagian dari kehidupan keluarga kita ada dua sifatnya. Ada yang datang dalam teras kehidupan kita selayaknya membawa bunga yang menjadikan kita bersyukur. Tapi ingat, tidak semua mereka itu membawa bunga. Ada pula yang mereka itu membawa duri yang membuat kita selalu bersabar dalam setiap waktunya. Makanya kemudian keluarga yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu beda-beda. Ada keluarga yang pernah dua-duanya melakukan kesalahan. Kayak keluarganya Nabi Adam. Keluarga yang diceritakan dalam Quran tetapi kita mendapati satu faedah. Keluarga Nabi Adam itu keluarga yang melakukan kesalahan. Suaminya melakukan kesalahan, istrinya melakukan kesalahan. Sampai dihukum oleh Allah, diturunkan dari surga, terpisahkan. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas dipisahkan selama 200 tahun ketika diturunkan di dunia. Baru ketemu di satu tempat kembali setelah 200 tahun. Di sebuah tempat yang kita sebut dengan kata Arafah. Makanya kenapa disebut dengan Arafah? Karena berasal dari kata Arafa, ya'rifu. Mengenal, mengetahui setelah dipisahkan selama 200 tahun. Ada keluarga sebagaimana keluarganya Nabi Adam. Ada pula keluarga, apakah semuanya sebagaimana keluarga Nabi Adam yang kemudian melakukan kesalahan kemudian diterima kembali taubatnya? Enggak. Ada keluarga sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Orang yang begitu solih, orang yang begitu baik. Tapi ditakdirkan dengan orang yang datang membawa ujian kepadanya. Dan betul-betul istrinya menjadi musuh bagi Nabi Nuh. Sampai kemudian perjalanan dakwahnya Nabi Nuh itu berat. Karena musuhnya yaitu adalah istrinya. Dan tidak terkecuali putranya pun menjadi musuh bagi keluarganya Nabi Nuh itu sendiri.
Ada pula keluarga yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu keluarganya Lut. Bagaimana kemudian istrinya tidak beriman bersama suaminya, padahal suaminya orang yang terbaik, yang telah dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, tapi yang datang dalam teras kehidupan mereka, orang yang akhirnya menjadi musuh bagi mereka dan tidak mendukung mereka di dalam kebaikan. Ada keluarga sebagaimana keluarganya Asiyah, istrinya baik, tapi suaminya tidak baik, tidak beriman kepada Allah. Tapi istrinya bersabar karena mengharapkan ada surga di balik kesabaran dia mendampingi suaminya dan bersabar atas kedoliman yang dia dapatkan dan dia dapatkan dari kemudian suaminya. Dan akhirnya istrinya masuk surga tetapi suaminya masuk neraka. Ada keluarga sebagaimana keluarganya Daud dan Sulaiman yang betul-betul bersyukur setiap waktunya. Ada keluarganya Nabi Ayub, istrinya pernah jatuh dalam kesalahan, meninggalkan Nabi Ayub ketika sedang sakit. Walaupun akhirnya dia balik dan kemudian menyesali dan berkhidmah kembali kepada suaminya. Dan ada keluarga sebagaimana keluarganya Rasulullah dengan keindahan yang dimiliki oleh Nabi bersama dengan Khadijah dan istri-istri yang lainnya. Disitulah kita menjumpai sesungguhnya Allah itu menyelipkan di dalam Al-Quran kisah tentang keluarga. Tidak satu suasana, tidak satu kondisi, tapi kondisinya beda-beda. Kenapa Allah memberikan keluarga kepada para rasulnya dengan keluarga yang semacam itu? Bahkan kita harus paham, Allah mampu memberikan bahwasanya setiap rasul itu memiliki keluarga yang ideal. Kita tentunya yakin bahwasanya Nabi Nuh layak mendapatkan istri yang solihah. Karena orang yang diuji dengan kesabaran tingkat tinggi adalah Nabi Nuh. Tapi kenapa Nabi Nuh mendapatkan istri yang tidak beriman kepadanya walaupun Nabi Nuh adalah beriman? Kenapa ada keluarganya Nabi, keluarganya Rasul yang kemudian tidak sebagaimana harapan dan bayangan kita masyarakat awam? Tentunya masyarakat awam itu pinginnya kalau mendengar keluarga, apalagi keluarganya Rasul, pasti inginnya itu adalah bayangan ideal. Sebagaimana suaminya begini, istrinya harusnya begini, anaknya begini. Karena keluarganya para Nabi dan Rasul. Tapi ternyata Allah itu menyelipkan kepada kita pelajaran di dalam Al-Quran bahwasanya tidak semua keluarga itu satu kondisi. Beda-beda sebagaimana yang kita kemudian dapatkan, sesungguhnya disitulah kita paham persis dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ada yang datang kepada kita, kemudian kita memiliki keluarga, bagaikan dia membawa bunga yang membawa kita bahagia. Tapi tidak sedikit, ada yang memang kita dipertemukan dengan orang yang menguji kita ketika dia membawa duri yang menjadikan keluarga kita penuh dengan kesabaran. Saya dan ibu, saya dan bapak tidak bisa memilih siapa yang datang dalam teras kehidupan kita, karena memang hidup itu cuma dilalui dengan dua sikap, sikap sabar dan sikap syukur. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, itulah keluarga. Sehingga kemudian disitulah kita paham, kalau keluarganya Nabi ada yang semacam itu, tolong jangan kemudian kita selalu membayangkan yang sempurna sebagaimana yang kita bayangkan, kalau kemudian kita belum berusaha untuk memaksimalkan apa yang kita lakukan. Banyak di antara kita yang terkadang menuntut kesempurnaan, tapi kita tidak sadar. Di balik kesempurnaan yang kita tuntut, ternyata kita memiliki banyak kekurangan yang kita tidak sadari ketika kita sedang menuntut kesempurnaan itu. Makanya disitulah kita paham, Allah memberikan gambaran keluarga dengan berbagai macam kondisi, supaya yang sabar tambah sabar, yang syukur tambah syukur. Dan kemudian tidak perlu untuk iri kepada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada yang lainnya. Pasti setiap orang akan mendapatkan titipan ujian. Cuma titipan ujiannya itu beda-beda. Ada yang diuji dengan istri, ada pula yang diuji dengan suami. Ada yang diuji dengan anak, ada pula yang diuji dengan orang tua. Ada pula yang diuji dengan keluarga besarnya. Tapi semuanya itu merupakan bagian dari episode takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupan orang yang beriman. Dan Allah pasti memberikan itu dengan hikmah yang besar. Makanya setelah kita mengetahui bermacam-macam keluarga yang semacam itu, maka sesungguhnya kita harus paham nasib keluarga itu bagaimana dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Setelah kita mengetahui bermacam-macam keluarga, maka kemudian kita harus paham sesungguhnya nasib keluarga itu nanti di akhirat itu terbagi menjadi 4. Jadi ketika kita nanti mendapatkan berbagai macam keluarga yang sedang kita peroleh hari ini, maka setidaknya ada 4 sifat keluarga itu nanti dalam kehidupan kita di akhirat.
Sehingga kemudian gambaran itu bisa menjadi gambaran yang jelas, bisa menjadi gambaran yang gamblang, supaya kita paham. Ternyata keadaan di dunia tidak selalu sama dengan keadaan nanti di akhirat. Banyak keluarga yang mungkin tampaknya rukun, tapi belum tentu rukun nanti di akhirat. Makanya Quran pun menyampaikan kepada kita, dan hadis menyampaikan kepada kita, keluarga itu yang dipertemukan oleh Allah di dunia, sifatnya nanti di akhirat itu terbagi menjadi 4. Dan tentunya nanti kita harus pahami apa itu sifat yang 4-4-nya yang diceritakan dalam Quran. Maka kemudian yang pertama, 4 nasib keluarga yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Itu ada 4. Yang pertama, ada keluarga yang kemudian sifatnya itu ketemu di dunia, dunia, menjadi keluarga ketika di dunia, tetapi kemudian nanti di akhiratnya tidak pernah bertemu. Jadi ada keluarga yang mereka ketemu rukun, guyub, mesra di dunia, tapi ketika nanti di akhiratnya mereka tidak pernah bertemu. Tidak pernah ketemu sama sekali. Siapa mereka yang kemudian dipertemukan di dunia tetapi tidak pernah dipertemukan nanti di akhirat? Bahkan saking jauhnya mereka, sampai-sampai mereka tidak ada niat untuk ketemu. Walaupun di dunianya mereka ketemu, mereka mesra, mereka saling memberikan romantisme, mereka kemudian memberikan bunga dan coklat ketika mereka sedang mesra, saling memberikan hadiah setiap waktunya. Tapi belum tentu sama keadaan keluarga itu nanti di akhirat. Karena ada yang pertama, ketemu di dunia, tidak ketemu di akhirat. Siapa tipe keluarga yang ketemu di dunia tetapi tidak ketemu di akhirat? Keluarga yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Di dalam surat Al-Ma'arij Allah kemudian berfirman, Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzim bi banihi wa sahibatihi wa akhihi. Yaitu adalah mereka para pendosa, kalau kita memperhatikan tafsirnya, orang kafir, yang mana ketika mereka orang kafir sudah dikumpulkan dalam urusan mereka nanti di akhirat, terpampang di depan mereka itu neraka, jelas neraka yang selama ini mereka ingkari, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu berandai-andai, yawaddul mujrimu. Mereka kemudian berkeinginan, mereka menggadaikan keluarga yang mereka miliki, siapapun yang mereka dapatkan keluarga ketika di dunia, mereka saling menggadaikan satu dengan yang lainnya hanya untuk satu tujuan, bagaimana mereka selamat dari kehidupan neraka yang sudah ada di depan mata mereka secara langsung. Makanya kemudian kalau kita membaca tafsirnya, orang-orang kafir itu, keluarga-keluarga kafir dan musyrik, serukun apapun dan seromantis apapun ketika mereka hidup di dunia, mereka keliling dunia berduaan, membangun romantisme yang mereka lakukan, maka sesungguhnya pertemuan bagi mereka sekejap di dunia saja, tapi tidak ada lagi pertemuan bagi mereka di akhirat. Karena sesungguhnya urusan neraka yang ada di depan mata mereka menyita perhatian mereka dan sampai menjadikan mereka tidak ada keinginan untuk ketemu dengan ibunya, tidak ada ketemu keinginan suaminya, tidak ada keinginan untuk ketemu dengan anaknya, karena sesungguhnya neraka lebih menyita perhatian mereka daripada kumpul dan ketemu dengan keluarga. Makanya sampai nanti kita dapatkan gambaran tafsirnya adalah sampai orang itu kafir akan menggadaikan, ini bapakku, ini istriku, ini anakku, ini ibuku, ini kolegaku yang kemudian aku kenal dulu ketika di dunia. Ini semua teman-temanku yang kemudian dulunya berbisnis dan ada hubungan denganku. Semuanya ya Allah masukkan mereka ke neraka, masukkan mereka ke neraka. Tapi satu, aku tebus diriku dengan semua yang engkau masukkan ke neraka supaya saya selamat dari api neraka yang ada di depanku. Makanya Masya Allah, jadi kalau kita ngelihat orang kafir hari ini mesra gitu ya, ciuman di pinggir jembatan ya. Kemudian mereka saling romantisme ketika makan malam lalu memakai lilin karena PLN mati biasanya. Maka semuanya itu tidak akan membuat kita kemudian tertarik, walaupun kita melihat, bagi yang masih suka melihat film, yang semoga mulai dikurangi dan ditinggalkan, kemudian kita melihat Masya Allah romantismenya, romantisme itu hanya menjadi sebuah sebab pertemuan bagi mereka, tetapi mereka akan berpisah dan tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Allah tidak mungkin berdusta. Kenapa? Ketakutan kepada neraka menjadikan mereka tidak butuh untuk ketemu dengan keluarganya. Tidak ada ketemu. Emang tega ada seorang ibu tidak ingat sama anaknya dan tega menggadaikan ibunya? Iya. Penggambarannya gampang. Saya akan gambarkan dengan antori kilkias. Saya akan gambarkan dengan kias yang mudah.
Bapak dan Ibu kalau kemudian mendapati ada seseorang yang sedang menaiki pesawat, sedang menaiki kendaraan. Laki-laki itu bersama keluarga pergi bersama dengan istrinya, kemudian anak-anaknya di belakang, ibunya di belakang. Di tol dia kenceng karena dia membayangkan semuanya tenang, semuanya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba mendapati keadaan berubah secara cepat, ketika benturan tidak lagi bisa kemudian dihindari, dan dia tahu ini sepersekian detik nanti ini akan bertabrakan dengan mobil yang ada di depan. Maka apa yang dilakukan driver pertama kali? Menutupi kepala anaknya? Enggak. Menutupi kepala istrinya di belakang? Enggak lah. Pertama kali yang dilakukan apa? Nutup kepalanya dia sendiri. Kenapa? Dalam sepersekian detik dia lupa siapapun kecuali dirinya. Itu dalam urusan naik mobil. Ternyata pada saat kondisi menegangkan, yang difikirkan orang ketika dalam kondisi menegangkan itu nutupin dulu kepalanya. Dia tidak ingat anaknya. Kapan ingat anaknya? Kalau sudah selamat, sudah darah berdarah, kemudian masih ditakdirkan hidup, baru nanya, anak saya gimana? Itu memorinya baru balik. Ketika kondisinya sudah mulai sesuai dengan logika akal berpikirnya. Saya ketika di Jogja dulu bantu orang, di Jogja, ketika ada gempa, itu ada bapak-bapak cerita. Saya dulu itu Ustadz ketika gempa itu terjadi, saya lagi di kamar mandi. Dan ketika gempa itu saya ngelihat itu pada gerak-gerak. Saya langsung lari. Padahal saat itu saya tidak memakai pakaian selembar kain pun. Telanjang kotak-kotak dia. Ya. Dia keluar dia. Ketika sudah di luar baru kemudian menyadari. Loh, ya Allah saya nggak pakai nutup aurat ini. Dan baru sadar ketika sudah di luar, ketika dia merasa sudah mulai aman dari ancaman, baru ingat keluarga. Tapi ketika di kamar mandi, dia nggak ingat keluarga. Kejadian ilustrasi tabrakan dan kisah tadi tentang gempa, ternyata di situ kita paham bahwasanya ternyata pada saat kondisi semacam itu, ternyata orang itu tidak ingat tentang keluarganya karena mereka semuanya berpikir tentang keselamatan dirinya. Itu baru kecelakaan, itu baru gempa. Dan kita bisa membayangkan kejadian api neraka yang diingkari oleh orang kafir seumur hidupnya tiba-tiba nyata dan betul-betul mendidih itu kemudian neraka itu. Lah kita bisa bayangkan ketakutan yang dirasakan manusia itu sampai ke ubun-ubun, logikanya hilang. Cuma satu saja, dia pengen selamat dari ancaman neraka yang dia dustakan selama hidupnya. Makanya ketika orang berada di dalam kehidupan akhiratnya, kalau dulunya mereka itu kafir, tidak akan ketemu. Walaupun mereka saling mencintai, walaupun mereka matinya sambil perpegangan tangan, dan matinya janjian. Kamu jam 8, saya jam 9 ya. Tetapi tidak ada pertemuan bagi mereka. Karena apa? Kekafiran itu menghalangi mereka dan tidak bisa menjadikan tiket pertemuan bagi mereka ketika nanti di akhirat. Makanya Rasulullah tidak pernah mencari Abu Thalib. Ada nggak riwayatnya Rasulullah mencari Abu Thalib? Tidak ada. Walaupun kita sepakat ya, di antara orang musyrikun yang betul-betul mencuri hatinya Nabi, walaupun dia musyrik itu Abu Thalib. Orang musyrik yang berhasil menjadikan Nabi meneteskan air mata itu ya Abu Thalib. Tapi ternyata tidak pernah kita jumpai ada satu riwayat bahwasanya Rasulullah turun dari surga ke neraka untuk mencari Abu Thalib. Tidak ada. Abu Jahal tidak akan ketemu Abu Lahab. Abu Lahab tidak akan ketemu dengan Ummu Jamil, istrinya yang membantunya dia dulu ketika menyiksa Rasulullah dan mendolimi Rasulullah. Qarun tidak akan ketemu dengan Fir'aun. Fir'aun tidak ketemu dengan Hammam. Walid bin Mughirah tidak akan ketemu dengan Umayyah bin Khalaf. Ini nama-nama yang sudah dinas di dalam neraka. Kenapa? Cukuplah bagi mereka neraka itu menyita perhatian mereka sampai menjadikan mereka tidak pernah ketemu. Makanya saya dulu punya tetangga, orang musyrik, orang kafir. Dulunya muslimah, dinikahi sama pendeta, kemudian akhirnya masuk Nasoro. Ketika kemudian akhirnya dia punya anak, kemudian anaknya meninggal umur 17 tahun ketika mau lepas SMA, meninggal. Saya mendengar suara teriakannya keras, ibunya mengaung-ngaung, nangis gitu. Saat itu saya melihat itu, ya Allah. Saya mendapati ibu itu nangis itu. Saya teringat surat Al-Ma'arij ini. Ya sudah, ketemuan bagi kamu itu ya sementara itu saja 17 tahun. Dan tidak ada lagi pertemuan bagi kamu nanti di akhirat. Kenapa? Kesyirikan dan kekufuran itu membakar tiket pertemuan yang tidak akan pernah ketemu dalam kehidupan di akhirat. Makanya kenapa kita jagain keluarga kita dari syirik dan kufur? Ya karena itu. Ada tipe keluarga yang serukun apapun mereka,
mereka tidak akan pernah ketemu lagi di akhirat. Karena apa? Memikirkan neraka lebih penting daripada pertemuan dengan keluarga mereka ketika di akhirat kelak. Makanya Masya Allah. Jadi kalau misalkan masih ada di antara bapak-bapak dan ibu di sini yang punya keluarga non-muslim, kafir, terus jangan pernah berhenti mendoakan. Jangan berikhtiar untuk kemudian memberikan harapan dan memberikan kepadanya hidayah. Kenapa? Sekalinya dia beriman, ada harapan kita untuk ketemu. Dan tidak terbakar pertemuan kita dengan mereka ketika kita semuanya beriman kepada Allah. Makanya iman ini nikmat yang besar. Kita diselamatkan oleh Rasulullah dengan izinnya Allah dari pinggirnya neraka menuju kepada luasnya surga. Itu dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Makanya Masya Allah, hutang kita kepada Rasulullah, dan sesungguhnya Rasulullah itu menempati ruang yang paling besar dalam kehidupan kita, melebihi kedudukan orang tua kita. Karena besarnya jasa Nabi dalam kehidupan kita. Makanya ada yang pertama, keluarga yang mereka mati dalam keadaan kafir dan syirik tidak akan pernah ketemu. Makanya nanti kalau yang suka ngelihat Korea, bagi yang masih suka ngelihat, ya sudah harus berhentilah. Kalau tidak berhenti, nanti diruqyah berarti. Jadi kemudian yang masih ngelihat Korea, kemudian ngelihat berbagai macam episodenya, gitu. Ada orang kafir, kemudian orang lakinya, maka pastikan kalau kemudian tidak beriman kepada Allah, tidak akan ketemu di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tipe keluarga yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yaitu adalah tipe keluarga yang kemudian mereka dijadikan saling bertemu. Dijadikan saling bertemu tetapi kemudian mereka bermusuhan di akhirat. Jadi ada keluarga yang ketemu di dunia tapi kemudian bermusuhan di akhirat. Siapakah ini? Ini adalah ayat yang dibacakan oleh Allah kepada kita. Yaitu adalah di dalam surat Az-Zukhruf 67. Al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Berapa banyak orang yang mereka saling mencintai ketika di dunia. Siapapun yang bersahabat, berteman, maka sesungguhnya pada waktu hari kiamat nanti mereka akan menjadi pasangan yang bermusuhan illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Kata akhilla itu dia ya umul jami', dia mencakup semua hal. Mencakup persahabatan itu akhilla. Khullah, khalil. Kemudian persahabatan itu akhilla juga. Suami istri itu akhilla. Ibu dengan anak itu akhilla. Makanya kemudian Allah menyampaikan yang kedua, ada tipe keluarga yang kedua. Mereka ketemu di dunia tetapi nanti di akhiratnya menjadi pasangan yang bertengkar hebat di padang mahsyar untuk mencari kambing hitam atas apa yang mereka rasakan dan mereka peroleh. Allah menyampaikan berapa banyak orang yang saling mencintai di dunia, kemudian menjadi pasangan yang bertengkar hebat di akhirat nanti ilal muttaqin, kecuali orang yang muttaqin, kecuali orang yang beriman. Maka kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan takwil ayat ini, maka kemudian Ibnu Abbas itu berkata, berapa keluarga yang ketemu di dunia menjadi pasangan muslim, mereka tidak kafir, mereka tidak musyrik, mereka muslim. Tapi ketika mereka telah dipertemukan oleh Allah, maka kemudian mereka tidak mengisi pertemuan mereka dengan ibadah dan nasihat untuk mengingatkan urusan akhirat, sampai lahirnya banyak dosa dan kemaksiatan pada keluarga itu, walaupun keluarga itu beriman sama Allah dan Rasulnya, disebabkan diamnya mereka ketika mereka tidak mengingatkan kesalahan bagi keluarganya, maka akan ketemu di dunia tetapi akan menjadi pasangan yang bermusuhan di akhirat. Masya Allah. Kita bisa bayangkan ya, bertengkar di akhirat itu kayak apa? Padahal pertengkaran yang paling berat itu pertengkaran kita di dunia dengan keluarga. Preman itu biasanya kalau kemudian mereka duel dengan banyak preman itu kuat. Tapi perhatikan ya, kalau preman kemudian dia bertengkar sama istrinya, lemes dia. Pusing dia, ke terminal aja dipegang kepalanya gitu. Kenapa? Duh, bini saya susah dikendalikan. Nah, itu kan gitu. Perempuan itu biasanya kalau kemudian bertengkar sama teman arisan, masih bisa senyum, masih bisa ganti PP, bunga, dan kemudian yang lainnya. Kenapa? Bertengkar cuma sama teman arisan. Tapi lihat kalau dia bertengkar sama anaknya ataupun bertengkar sama suaminya, pasti lelah dan meletihkan. Bapak itu kalau bertengkar sama anak, itu mengalahkan bertengkar dengan 10 preman sekalipun. Kenapa? Pasti kecewa bapak itu kalau misalkan dia kecewa terhadap anaknya, itu besarnya lebih besar daripada kecewanya dia ketika proyeknya tidak jalan. Ini namanya bapak.
Itu pertengkaran di dunia. Kalau pertengkaran di dunia, kita sepakat ya Bapak dan Ibu, pertengkaran kita di dunia itu sudah melelahkan dan meletihkan ketika kita bertengkar dengan keluarga kita. Bisa nggak kita membayangkan dengan kias aula, kemudian ternyata ada keluarga yang nanti ketika di akhirat ketemu sih ketemu, tapi kemudian bertengkar hebat ketika masing-masing itu menuntut atas apa yang mereka dapatkan dan mereka menyalahkan setiap pasangan keluarga itu ketika tidak mengingatkan. Ada seorang anak nanti kemudian bertengkar sama bapaknya dan berkata, Pak, saya dulu dibawa laki-laki sebelum nikah, kamu izinkan, laki-laki itu kemudian akhirnya menjamahku dan kemudian akhirnya menzinahiku. Lalu kemudian aku mendapati ternyata zina itu perkara berat ketika ditimbang dalam urusan dosa dan kemaksiatan. Yang disalahkan siapa? Bapak. Karena manusia itu nanti ketika di akhirat, maka semuanya itu butuh kambing hitam. Makanya kambing hitam pertama kali itu keluarga. Kalau sudah keluarga dijadikan kambing hitam, kemudian mereka mengarahkan telunjuk mereka itu kepada iblis yang menjadikan mereka itu nanti akan masuk neraka dulu untuk mencicipi dari adab dalam untuk menghapus dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya kan sampai ada khutbahnya iblis kan. Karena apa? Iblis disalahkan, diberikan waktu oleh Allah untuk khutbah melepaskan diri dari semua tuduhan itu. Makanya sebelum nanti nuduh iblis, setiap keluarga itu akan nuntut keluarganya. Ada seorang istri akan nuntut sama suaminya, Mas, Masya Allah saya ini membuka aurat, kemudian kelihatan semua aurat saya ketika saya hidup, dan ternyata betul-betul masalah aurat ini berat. Dan ternyata kemudian dimasukkan ke neraka tidak bisa mencium surga. Itu ketika kita tidak membuka aurat. Loh, kamu itu ketika jadi suamiku terus ngapain? Suami kemudian akan menggugat istrinya ketika kemudian suaminya tahu bahwasanya urusan harta yang dia dapatkan itu. Masya Allah, kaedahnya harta kan cuma dua. Hisabnya, kalau halal hisabnya panjang, kalau haram itu adabnya pedih. Dan suami itu tahu, ya Allah hisab hartaku ini lama, padahal ini halal dan ternyata banyak yang haram. Yang disalahkan siapa? Istri. Kamu tahu tapi kamu diem ketika aku kasih. Semuanya nanti bertengkar. Makanya sampai dikatakan aduun itu musuh. Dan mereka saling menyalahkan keadaan itu. Makanya maaf ya, ini nasihat untuk saya sendiri dan semuanya. Biasanya banyak keluarga itu suka nyimpen bom waktu. Membiarkan kemudian keluarganya untuk melakukan kemaksiatan, didiemin alah daripada bertengkar, ribut, capek. Tapi sebenarnya ketika dia sedang mengatakan itu, saya ataupun kita semuanya, sebenarnya kita sedang nyimpen bom waktu. Kalau tidak meledak di dunia, yang lebih kita khawatirkan itu meledak di akhirat. Dan itu yang paling mengkhawatirkan. Kenapa? Akan menjadi musuh. Satu dengan yang lainnya. Makanya kenapa dalam pernikahan itu, dalam Islam itu bukan hanya hidup bersama. Maaf ya, kalau nikah itu hanya hidup bersama, ya maaf. Orang kafir pun nikah dan mereka hidup bersama. Dalam Islam itu ibadah bersama. Ibadah itu mencakup yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Masalahnya itu keluarga adalah hanya mengenal konsep yang ma'ruf tapi tidak mau meninggalkan yang mungkar. Padahal ini termasuk di antara kategori ibadah. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita beruntung apabila kita punya keluarga yang selalu memberikan nasihat sama kita. Berapa banyak perempuan dan berapa banyak laki-laki iri ketika dia mendapati ada temannya kemudian punya keluarga yang mengingatkan dia. Tentunya dengan cara yang baik. Kenapa kita tidak pernah berhenti untuk terus memberikan kata-kata kepada keluarga kita. Istri tidak lelah untuk mengingatkan suaminya. Ibu tidak pernah lelah untuk kemudian ngingetin anaknya. Ya karena kita paham. Apa yang kita katakan ini akan menjadi perkara yang meringankan pertemuan nanti ketika di akhirat. Ketika kita sudah melaksanakan tugas kita. Akhirnya apa? Tenang nanti di akhiratnya. Makanya Masya Allah. Moga-moga kita tidak termasuk orang yang suka nyimpen bom waktu. Cuma memang menyampaikan itu dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang baik. Harus sabar. Ngerti kapan menyampaikan. Itu juga penting. Jangan sampai suami dari pagi sampai sore capek, letih. Pulang ke rumah baru buka pintu. Sini Bi. Qala Allah Ta'ala ya. Capek lah. Nanti dulu buatkan kopi, teh, pisang goreng itu loh. Nanti baru ngobrol pelan-pelan.
Sama mengingatkan istri pun sama, mengingatkan suami pun sama. Tapi semuanya itu tetap harus dilakukan. Kenapa? Satu ayat yang kita khawatirkan. Kita ini ketemu mesra, kemudian ternyata mesranya kita hanya nyimpen bom waktu. Dan kita hanya mengundurkan itu sumbunya supaya tidak meledak sekarang. Akhirnya meledak di akhirat dan itu lebih membahayakan. Maaf ya, moga-moga rahmat bagi setiap keluarga muslim itu. Kadang-kadang kita sedih, ironis gitu ya. Lagi makan kalau di Bekasi itu atau di Jakarta, masih sering kita jumpain ya keluarga muslim gitu ya. Bapaknya muslim gitu, makan sarapan hari Sabtu dan Ahad gitu ya. Istrinya masih pakai pakaian tidur. Makan gitu. Sampai orang itu ketika mau makan akhirnya terganggu penglihatannya gitu. Tapi suaminya masih bisa senyum gitu. Gimana Ustadz gitu kan. Padahal istrinya Masya Allah. Padahal nanti yang ditanya siapa? Suami. Kita kemudian masih bisa mendapati ada ibu-ibu jalan di mall gitu ya. Anaknya kemudian pakai tank top. Pakai kemudian celana hot pants. Bener ya? Ya. Hot pants itu berarti polpen yang panas ya. Kemudian pakai celana pendek, kemudian ini ibunya pakai jilbab, senyum. Bahkan kemudian dia rela ketika anaknya sedang memilih tank top dan hot pants itu, dia membayarkan ibunya. Beda ya kalau misalkan ibunya sudah berusaha gitu ya. Dan betul-betul tidak mau membelikan itu, mungkin beda. Mungkin Allah akan mengerti usaha apa yang dilakukan. Tapi kalau semuanya itu kita lakukan, kemudian anak kita didatangi, kemudian diajak pergi, kita ngomong, nanti jam 9 pulang ya. Seakan-akan setan itu libur sebelum jam 9. Anak kita pergi, orang tidak ngerti laki-laki kalau sudah sama perempuan itu sifat solihnya hilang. Karena apa? Tanduknya muncul di kepalanya itu. Kemudian kita biarkan anak kita jalan, kemudian ketika kita bertanya, loh kok dibawa jalan? Loh zamannya gini Ustadz, gimana? Monggo kalau kata punya kayak gitu. Tapi ingat loh, berarti kita sedang membiarkan sumbunya itu panjang, tapi pasti akan meledak. Kalau tidak meledak di dunia, pasti meledak di akhirat. Tentunya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ternyata mengingatkan itu bagian penting dalam kehidupan keluarga. Karena apa? Nikah itu ibadah bersama, bukan hidup bersama. Makanya kalau sudah nggak bisa diarahkan, makanya ada pintu solusi yang bernama pisah. Makanya Nabi Ismail ketika sudah tidak bisa mengkondisikan istrinya, bapaknya nyuruh, ya sudah, mau diapakan? Karena itu bagian dari solusi. Ketika tidak ada pasangan kita yang mendekatkan kita ke surga, tapi pasangan itu justru memisahkan kita dan menjauhkan kita dari surga. Maka ketika semua jalan sudah ditempuh dan tidak bisa, maka ada satu pintu yang bernama perceraian, walaupun itu adalah jalan yang paling terakhir. Tapi di situ kita paham, ngingetin itu tidak pernah berhenti. Makanya maaf ya Ibu kalau boleh saya cerita Bapak, ibu saya itu dulu ketika beliau masih hidup, tiap hari ngebel saya, tiap hari. Sebelum subuh, supaya memastikan saya bangun tidur. Padahal dulu sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu ketika belum banyak sakit dan masih muda, saya ini hampir tiap hari kajian subuh. Kecuali hari Senin, Selasa punya kajian subuh, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Selalu bangun sebelum subuh karena harus membaca materi, mempersiapkan. Dan kemudian ibu itu selalu membangunkan sebelum subuh. 20 menit, 30 menit, 1 jam, selalu membangunkan saya. Saya pernah ngomong, Bu, saya ini sudah bangun, tidak usah repot-repot membangunkan saya. Jazakallah khair, dan terima kasih matur nuwun sudah dibangunkan. Tapi kalau ibu tiap hari membangunkan nanti takutnya kerepotan. Saya aja yang bangunkan. Ibu saya itu memberikan pelajaran. Kamu itu bangun ndak bangun, itu tanggung jawab kamu sama Allah. Tapi ibu membangunkan, itu kewajiban ibu di hadapan Allah. Sampai nanti kamu punya anak berapapun, pasti ibu akan bangunkan kamu sebelum subuh. Dan itu dilakukan tepat pada hari ketika beliau meninggal dunia. Hari yang terakhir, hari Ahad, masih dibangunkan saya. Padahal saya sudah di atas mobil. Sudah keluar dari komplek perumahan akan ngajar. Ibu saya sempatkan untuk nelpon walaupun sudah mulai sakit dadanya. Malam serangan jantung datang, kemudian menjelang Senin dini hari beliau meninggal dunia.
Ahad subuhnya. Masih nelpon, memastikan saya sudah bangun. Dari situ kita ngambil pelajaran, itulah keluarga. Makanya mengingatkan itu bagian terpenting dari kehidupan keluarga. Tentunya cara mengingatkannya dengan cara yang ma'ruf. Pemimpin kalau dikasih tahu sama bawahan, ya bawahannya harus tahu. Seni mengingatkan pemimpinnya. Jangan malah kemudian menganggap pemimpin itu kayak bawahan. Sini loh mas, aku kasih tahu ya, duduk dulu yang bagus. Sini mas, dengerin dulu ya. Ya kayak gitulah, mana ada pemimpin yang rela kemudian direndahkan sama kemudian bawahannya, kan tidak mungkin. Tapi disitulah kita paham, ada tipe yang kedua. Ada tipe yang kedua bahwasanya ada tipe keluarga. Ketemu di dunia, bermusuhan di akhirat. Dan kita betul-betul berlindung dari ayat ini. Semoga Allah tidak mempertemukan keluarga kita di dunia dan di akhirat bertengkar. Makanya kan sampai-sampai kadang-kadang kita menjumpai gitu ya, pasangan kita. Saya pernah ditanya itu sama seorang bapak-bapak, seorang ibu-ibu. Ustadz, gimana ya hukumnya suami saya itu berkata, saya sudah tidak mau ketemu lagi kamu di dunia dan tidak mau ketemu lagi di akhirat. Masya Allah. Itu jatuh cerai atau enggak? Saya bilang itu kinayah ibu. Kinayah itu butuh tasrih. Kinayah itu sifatnya dia majazi dia. Kemudian dia harus butuh, yaitu adalah betul-betul dipastikan niatnya itu apa. Tapi lihat, sampai marahnya itu apa? Tidak ketemu lagi di dunia, muka-muka nggak ketemu lagi di akhirat. Ya mungkin kadang-kadang istrinya juga tidak mau kalah. Siapa yang pengen ketemu kamu di akhirat? Anda juga nggak mau. Itu bukannya kemudian jadi baik, tambah runyam itu. Makanya Masya Allah itu. Padahal di antara keinginan kita itu apa? Ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Itulah yang kita nantikan. Itu yang kedua, tipe keluarga. Tipe keluarga yang ketiga, yaitu adalah tipe keluarga yang disampaikan di dalam syariat. Ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Reuni besar-besaran. Yaitu adalah sebagaimana yang kita peroleh di dalam surat Tur. At-Tur 21-27. Waladina amanu wattabatum duriyatahum. Alhaqna bihim duriyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasabarohin. Allah menyampaikan At-Tur 21. Orang yang beriman itu nanti akan dipertemukan dengan keluarga mereka yang beriman. Dari anak cucu keturunan mereka. Masya Allah. Reuni paling akbar itu reuni keluarga ketika di akhirat. Dan janji Allah serta garansi bagi mereka yang takut kepada Allah. Ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Surat At-Tur 21 dan 27 itu surat yang membuat kita senyum. Ketika kita habis menangis. Membayangkan keluarga kita yang telah mendahului kita meninggal dunia. Makanya surat At-Tur 21 itu membangkitkan harapan. Ternyata ada tipe keluarga yang ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Karena ternyata nanti ketika kita masuk ke dalam surga, surga itu punya rumah-rumah. Tidak ada yang masuk surga itu sendirian. Ingat ya, tidak ada orang yang masuk surga itu sendirian. Di antara tipe orang yang masuk surga itu bersama dengan keluarganya. Tidak ada yang masuk surga itu melipir, seorang diri gitu, masuk surga tengil-tengil sendirian, tidak ada. Allah sudah menyampaikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang yang bertakwa itu dimasukkan ke surga itu zumara, jama'atun ba'da jama'ah, berjamaah. Makanya ada keluarga yang nanti bareng-bareng menuju kepada surga. Dan ketika mereka keluarga yang dipertemukan di surga, semuanya dilengkapi oleh Allah, buah-buahan, makanan, ditemani dengan anak-anak yang akan menjadi pelayan-pelayan mereka di surga yang tidak pernah berhenti untuk melayani mereka. Mereka sampai kemudian diceritakan oleh Allah, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Ketika keluarga itu dipertemukan nanti di akhirat, mereka saling ketemu, dipertemukan wajah dengan wajah. Yatasa'alun, mereka saling bertanya. Jadi kalau kita hari ini sudah ditinggalkan ibu dan bapak kita, ketemu lagi, saling bertanya. Pertanyaan itu tentang semua yang berkaitan tentang urusan dunia yang dulunya mereka tidak jumpai bareng-bareng. Dulunya ibu meninggal, setelah itu kamu nikah sama siapa nak? Sama ini ibu, sama beliau, dan alhamdulillah dia masuk surga. Cerita, yang menjadikan kamu masuk surga itu apa? Yang menjadikan saya masuk surga itu karena saya kemudian ada sedekah dan ibadah saya yang diterima. Kalau ibu itu apa yang masuk surga? Karena ibu masuk surga itu ya karena ibu sabar dampingin kamu nak, merawat kamu, ibu masuk surga.
Jadi semuanya yatasaalun, mereka saling bertanya. Dan seakan-akan kematian yang sudah lama mereka kemudian dipisahkan, seakan-akan mereka baru dipertemukan. Dan itu merupakan bagian dari salah satu indahnya kehidupan kita ketika membayangkan keluarga, pertemuan mereka itu di akhirat. Makanya yang namanya pisah Bapak dan Ibu, bukanlah ketika ibu kita meninggal dulu dan bapak kita meninggal dulu. Yang namanya pisah itu adalah ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Kalau kemudian kita menikah, kemudian ada keluarga kita, ternyata meninggal dulu. Selama tujuan kita sama, maka sesungguhnya dia mengambil jam lebih pagi. Tapi insya Allah akan sampai tujuannya itu sama. Ibarat kata, ibu saya meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi kalau tujuannya kita sama, ibarat kata ibu saya mengambil lebih pagi jam keberangkatan. Jam 6 pagi dia sudah berangkat. Saya berangkatnya jam 12 siang. Tapi kalau tujuannya sama, ya pasti ketemu. Yang membedakan cuma waktu. Tapi mereka tidak berpisah. Yang berpisah itu apa? Kalau yang satu ke Jakarta, yang satu ke Surabaya. Waktunya walaupun sama, sama-sama berangkat jam 6. Tapi kereta yang satu ke Jakarta, yang satu ke Surabaya, itu baru pisah. Yang pisah itu bukan ketika kita ditinggalkan. Karena kalau kita ditinggalkan siapapun yang kita cintai, suami kita, anak kita nanti, suami kita, istri kita. Kalau tujuan kita sama, sesungguhnya akan ketemu. Walaupun kita berbeda waktunya ketika mengambil jam keberangkatan. Tapi ada saatnya kita pasti akan ketemu. Ayat itu, dulu ayat itu saya cari dari tangisan saya ketika ditinggalkan ibu. Saya tuh ketika ditinggalkan seorang ibu, kemudian saya nyari, pasti jawabannya ada di Quran. Saya murojaah hafalan saya gitu. Dan ketemunya surat At-Tur 21. Disitulah ada pertemuan yang indah, yaitu pertemuan akbar, yaitu adalah pertemuan ketika nanti kita berada di surga. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Sampai kita datang ke sini, kita sudah paham tentang masalah temanya itu pun sama. Kita ini sedang merangkai sebuah keinginan. Semoga kita menjadi keluarga, ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Makanya kemudian disitulah akhirnya kita paham. Jadi setelah kita memahami tentang keluarga dengan berbagai macam sifatnya, di situ akhirnya kita ngerti bahwasanya memang keluarga ini memerlukan banyak hal yang kemudian harus kita peroleh dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ahlul ilmi. Keluarga saya perlu nasihat, keluarganya bapak dan ibu pun perlu nasihat. Karena mewujudkan sifat keluarga yang diterangkan di dalam surat At-Tur itu tidak gampang. Karena sesungguhnya surat itu menerangkan kepada kita yang menjadikan keluarga ketemu nanti di akhirat itu adalah ketika keluarga itu musyfikin. Musyfikin itu apa? Musyfikin adalah keluarga yang takut kepada Allah. Membangun konsep keluarga musyfikin itu tidak gampang, susah. Karena membangun rasa takut kepada Allah bareng-bareng itu sulit. Kalau membangun rasa takut hanyalah pribadi kita, mudahlah. Mungkin kita berusaha dan mungkin kita bisa memaksimalkan usaha. Tapi yang susah dan yang sulit adalah membangun rasa takut bersama-sama. Rasa takutnya suami bergandengan dengan rasa takutnya istri. Rasa takutnya istri bergandengan dengan rasa takutnya anak-anak kita. Dan rasa takutnya anak-anak kita bergandengan dengan rasa takut dia kepada keluarganya. Dan itulah yang susah. Makanya kemudian mewujudkan pertemuan di akhirat menjadi keluarga yang ketemu di dunia. Yang tadi kita katakan judulnya serumah sesurga itu bukan satu perkara yang ringan, tapi sesuatu perkara yang berat. Ibarat kata, kita ketika mudik saja akan ketemu dengan keluarga kita saja berat. Berapa banyak dari kita ketika kita akan mudik, sesungguhnya banyak rintangan yang harus dihadapi. Kita misalkan mau mudik ke Semarang, perjalanan dari Jakarta yang biasanya 10 jam, kemudian berubah menjadi 20 jam, bisa jadi 1 hari. Hanya karena mudik itu memang susah, karena memang bertemu itu banyak hal yang harus dilakukan konsekuensinya. Sama pula ketika kemudian menjadi keluarga, sesungguhnya menjadi keluarga yang ingin dipertemukan di akhirat itu cita-cita yang besar. Dan cita-cita itu tidak mudah. Dan banyak konsekuensi yang harus dilakukan sampai kemudian kita menjadi keluarga sebagaimana keluarganya Nabi. Rasulullah ketemu dengan Khadijah, Rasulullah ketemu dengan istri-istri yang lainnya, dan itu satu perkara yang tidak ringan karena membangun kebersamaan di surga itu bukan sesuatu yang gampang. Surga itu barangnya Allah, dan barang Allah yang paling mahal itu surga.
Ala inna silatallahi hiyal jannah. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ala inna silatallahi hiyal jannah. Barangnya Allah itu mahal dan barangnya Allah itu adalah surga. Makanya di situ ada beberapa nasihat yang kemudian disampaikan oleh beberapa ahlul ilmi yang saya rangkumkan dan saya ringkaskan dari apa yang pernah ditulis oleh Abu Malik Kamal Sayyid Salim dalam Sahih Fikih Sunnah. Maka beliau memberikan beberapa nasihat yang semoga itu menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan kita. Karena pernikahan itu ibarat kita menaiki bahtera dan samudra yang tidak pernah tahu kapan gelombangnya itu akan datang. Masalahnya ketika kita mendapati keluarga diibaratkan sebagaimana kita naik samudra dan kita tidak pernah tahu kapan gelombang itu datang, kita juga harus paham karang dalam setiap lautan dan samudra yang kita naiki ketika berumah tangga itu sering yang tidak terlihat, juga ada yang terlihat. Makanya sedetail apapun orang merencanakan pernikahan, tapi kalau sudah nikah selalu akan banyak menjumpai perkara yang tidak pernah dia duga dan tidak pernah dia pikirkan sebelum pernikahan. Orang yang perfeksionis itu biasanya ciri khasnya salah satunya kalau mau nikah detail dia. Nanti kalau masalahnya begini nanti jalannya begini. Nanti kalau kemudian ketemu masalah ini planningnya begini. Tapi sedetail-detailnya kita merencanakan apapun dalam pernikahan, pasti karang yang tidak kelihatan itu selalu membuat kita kaget ketika itu muncul. Banyak perkara yang terkadang tidak terduga dan akhirnya bisa menghempaskan di dalam bahtera rumah tangga yang kita ikuti dan kita selenggarakan. Makanya menjadikan sebuah rumah tangga berbasiskan kepada setiap petunjuk adalah meminimalisir dari semua keadaan yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan. Makanya para ulama lalu kemudian menyampaikan, setidaknya yang saya rangkumkan ada 5 hal yang menjadi perkara penting betul di antara semua perkara yang lainnya, yang harusnya akan menjadi bahan kita di dalam pengkajian di dalam rumah tangga. Saya cukup senang ketika hari ini suami dan istri kumpul, walaupun ada kekurangan. Saya datang nggak sama istri saya. Harusnya bareng-bareng semuanya kita mengkaji. Karena biasanya kalau kita sedang memberikan nasihat, kalau kepada istri saja, istrinya sering sensitif. Suaminya kapan, Ustadz? Kalau memberikan kepada suami, suaminya mikir, istri kita kapan? Kalau kayak gini kan pas. Suami istri kumpul, saya juga ada untuk nasihat kepada saya sendiri dan semuanya. Makanya Masya Allah kadang-kadang nasihat itu memang dijadikan menjadi alasan untuk membenarkan. Itu yang saya tidak mau. Kadang-kadang kita sering mendapati ya ada nasihat direkam, di-download di YouTube. Ketika semangatnya mendownload nasihat itu bukan nasihat bersama, tapi nasihatnya untuk menyudutkan pasangannya. Sini Mas, tolong dengarkan baik-baik kajian ini ya. Dan akhirnya semangatnya adalah menyalahkan. Sama pula ada seorang suami yang ketika mendapati ada satu kajian, tapi berkaitan tentang istri, cepat-cepat dia panggil istrinya. Kamu tidak usah masak, perhatikan aja kajian ini penting banget untuk kita. Dan ternyata semangatnya adalah untuk menyudutkan. Tentunya ini yang kita kemudian akan terangkan adalah sebuah nasihat untuk kita bersama, supaya kemudian kita memiliki pandangan yang objektif terhadap nasihat yang disampaikan oleh ulama. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, ternyata ada nasihat yang disampaikan oleh orang-orang hebat dalam masalah pernikahan. Dan ini harusnya menjadi pegangan buat kita. Saya yang pertama ini berarti kiat untuk kemudian menjadikan keluarga kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harus merenungkan nasihat yang disampaikan 2 orang. Yang ternyata tercatat dalam kitab-kitab klasik para ulama. Kita ambilkan nasihatnya Umamah bintul Haris ketika akan menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki. Dan kemudian kita akan membahas nasihatnya Imam Ahmad bin Hambal ketika dia memberikan nasihat kepada putranya ketika akan menikah. Ternyata nasihatnya itu tepat takarannya, tidak berlebihan, tidak kemudian sampai terlalu meringankan. Tetapi takarannya tepat dan semoga ini merupakan bagian dari keberkahan untuk kita pelajari. Kita pelajari dulu kata Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kemudian menyampaikan kepada putranya dalam beberapa kitab turos, kitab warisan para ulama,
Kemudian di situ kita menjumpai nasihatnya Imam Ahmad ketika putranya akan menikah. Tentunya paham ya, Imam Ahmad itu ketika beliau itu menikah umurnya 40 tahun. Beliau agak terlambat menikah tapi akhirnya beliau mendapatkan putra. Kalau tidak salah namanya Abdullah dan betul-betul menjadi anak yang solih. Dan kita memahami beliau dipanggil dengan kunyah Abu Abdillah. Karena putranya salah satunya Abdullah. Abdullah ketika menikah, maka Imam Ahmad memberikan 10 nasihat. Jadi poin yang pertama, kita merenungkan nasihat Imam Ahmad dan Umamah bintul Haris ketika menikahkan putra dan putri mereka. Imam Ahmad kemudian berkata kepada anaknya ketika anaknya itu akan kemudian menikah. Dia berkata, "Nak, perhatikan 10 nasihat yang aku sampaikan kepada dirimu. Kalau kamu melakukan ini, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan kebaikan dari keluarga yang kamu miliki." Yang pertama kemudian beliau menyampaikan, "Nak, kamu akan menikahi perempuan. Perempuan itu sesungguhnya perempuan itu suka, ya, perempuan itu suka kata-kata cinta dan perempuan itu suka dengan bukti cinta." Ini 1 dan 2. Perempuan itu suka dengan kata-kata cinta dan perempuan itu suka dengan pembuktian cinta. Makanya jangan sibuk membuktikan cinta, tetapi kamu jarang mengatakan kalimat cinta. Jadi nanti kalau sudah berkeluarga, sampaikan kata cintamu, sampaikan pula bukti cintamu. Dan ternyata tepat, hari ini kan banyak di antara keluarga, kadang-kadang antara suami istri itu kan berbeda. Karena apa? Laki-laki dan perempuan itu tidak pernah sama. Makanya Allah menyampaikan, walaysa dzakaru kal unsa. Laki itu beda dengan perempuan. Cara bicaranya beda, cara logikanya beda. Makanya kemudian sampai Imam Ibnu Katsir itu pernah ditanya oleh beberapa muridnya, sifatnya perempuan itu apa? Sifatnya perempuan itu 2. Pertama, tataqallabu daiman. Perempuan itu cepat berubah-ubah. Makanya kalau perempuan mengatakan sama suaminya, "Mas, I love you." Nah, itu pagi. Siang beda. Ketika WA-nya tidak dijawab. Kenapa? Karena cepat berubah-ubah. Kemudian ternyata, kemudian waghalabatu masyairihab. Perasaannya itu lebih kuat daripada akalnya. Makanya kadang-kadang ada laki-laki itu yang mikir, kamu itu gimana sih, akalnya kok nggak dipakai? Ya iya, karena dia pakai perasaan. Kalau laki-laki tidak, sebaliknya. Akalnya dipakai, perasaannya tidak punya kadang-kadang. Makanya perempuan kalau marah apa kepada laki-laki? Dasar laki-laki tidak punya perasaan. Nah itu salah lah, memang kita memang tidak punya perasaan. Itu fitrahnya dan tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Ya Ustadz ya. Masya Allah. Jadi di situ akhirnya kita paham. Memang perbedaannya itu beda. Makanya laki-laki sukanya itu apa? Sedikit bicara kalau sama wanita. Makanya ada sunnah untuk banyak bicara dengan istri ketika menjelang tidur. Karena fitrahnya laki itu kadang-kadang kalau sudah letih, sedikit bicara kepada wanita. Padahal wanita kalau sudah nikah, pinginnya semuanya diceritakan kepada suaminya. Makanya istri itu kalau cerita banyak gitu. Sampai urusan kecoa aja diceritain. Tadi siang ada kecoa, mikir apaan ya kecoa diceritakan. Tapi itulah fitrahnya, karena memang suka cerita. Makanya kalau nanya perempuan dan laki itu kan beda ya. Kalau nanya laki itu, dari mana Pak? Dari mall. Sudah sesuai dengan pertanyaan. Sudah dari mall. Jawab sesuai pertanyaan. Kalau ibu-ibu kan enggak. Dari mana Bu? Dari mall. Mallnya sekarang ada diskon 20%. Ketemu Ustadz saya, ketemu Ustadz Rifki sama anaknya. Ketemu juga keluarganya. Mallnya tuh yang atas sekarang dingin loh Mbak. Tuh kan. Yang ditanya dari mana? Jawabannya dapat mall. Diskon 20%. Ketemu Ustadz Rifki, keluarganya, jadinya banyak. Padahal pertanyaan cuma sederhana. Dari mana? Tapi jawabannya banyak. Makanya kalau laki-laki dan perempuan kadang-kadang WA-an kan beda stylenya. Perempuan panjang gitu, wahai suamiku, yang aku rindukan menjadi imamku di dunia dan di akhirat. Sedang di mana? Ini dijawab, KTR, kantor. Sudah kan? Sudah pulang atau belum wahai suamiku, aku nantikan dengan berbagai macam makanan-makanan yang kamu sukai. Iya, MCT, macet. Ya kan? Kok nggak nyampe-nyampe wahai suamiku, MCTTH, macet tahu.
Itu simple kayak gitu. Karena memang beda antara laki dan perempuan. Makanya cara menyelesaikan itu adalah dengan nasihat. Makanya kata Imam Ahmad itu berkata, sesungguhnya perempuan, kata Imam Ahmad ketika Abdullah mau nikah, hei Abdullah, kamu nanti nikah sama perempuan ya. Perempuan itu suka dengan kata-kata cinta, tapi suka dengan bukti cinta, pembuktian cinta. Kamu jangan sibuk membuktikan cinta, tapi kamu jarang mengucapkan kalimat cinta. Masya Allah ya Imam Ahmad ya. Masya Allah. Tidak pernah sekolah psikolog, tapi ngerti psikolog keluarga. Kalau suami istri kan enggak kan ibu. Kalau kita dapati hari ini suami saya dan yang lainnya kadang-kadang ditanya sama istrinya, kamu cinta enggak sama saya? Loh saya kerja dari pagi sampai jam 5 itu kalau enggak cinta apa? Padahal kemudian akhirnya apa? Ternyata wanita itu juga suka dengan kata-kata cinta. Makanya Nabi sensitif. Nabi itu Masya Allah. Nabi itu sensitif terhadap istri-istrinya. Makanya sampai Nabi itu ngerti kapan Aisyah marah dan kapan Aisyah tidak marah. Ya, kalau sekarang itu Rasulullah itu tahu. Saya tahu wahai Aisyah kapan kamu marah dan saya tahu kapan kamu tidak marah kepadaku. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau kamu marah sama aku, pasti kamu akan mengatakan, demi Rabbnya Ibrahim yang setiap jiwa kita berada di tangannya. Kamu tidak mau menyebutkan namaku, tapi menyebutkan nama kakek moyangku Ibrahim. Kalau kamu sedang ridho sama aku, maka kamu menyebutkan namaku. Demi Rabbnya Muhammad yang setiap jiwa berada pada tangannya. Masya Allah. Rasulullah tahu. Kalau sekarang ya ketahuan juga. Kalau lagi seneng, foto keluarga dipasang itu kemudian di handphone. Tapi kalau lagi sebel, di-delete diganti dengan pemandangan. Maka kemudian itu. Makanya kemudian akhirnya di situ kita mendapati kata Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, nak nanti kalau kamu nikah, jangan sibuk membuktikan cinta, tapi kamu susah mengatakan kata-kata cinta. Makanya di situ kita paham, kenapa seorang wanita, seorang laki-laki boleh bohong kepada seorang istri, ya salah satunya kayak gitu. Makanya kemudian kalau kita baca perkataan Imam Nawawi itu mengatakan ketika memberikan penjelasan hadis itu, boleh bohong dalam 3 perkara. 1 ketika perang, 2 ketika mengislah 2 orang yang bersengketa dan bertikai, 3 ketika seorang suami kepada istrinya. Makanya kemudian berbohongnya apa? Untuk menyenangkan hatinya. Karena memang fitrahnya wanita butuh direspon dengan kata-kata. Maka itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ketiga dalam satu perkara yang disampaikan oleh Imam. Yang ketiga, sesungguhnya wanita itu tidak suka laki-laki yang terlalu tegas. Tapi kemudian suka memanfaatkan laki-laki yang lemah. Dan dia langsung mendominasi ketika laki-lakinya lemah. Jangan terlalu tegas, jangan terlalu lembek. Makanya di tengah-tengah. Kapan qawam, kapan tidak qawam, kapan harus lembut, kapan harus ngalah. Makanya itu ditunjukkan Nabi kan. Nabi ketika masalah keluarganya itu berkaitan tentang perkara-perkara yang sifatnya itu adalah beliau sendiri, maka beliau menjadi orang yang lunak. Makanya pernah kan dalam satu riwayat, walaupun riwayat ini mukhtalaf di antara para ulama hadis, maka kita menjumpai sampai kemudian Rasulullah mendapati Ibunda Aisyah membanting piring ketika datang dari istrinya yang lainnya. Tapi Nabi dengan senyum berkata, gharat ummukum. Pada saat itu sedang ada sahabat. Kemudian Nabi berkata, ibumu lagi cemburu. Tapi Nabi berbeda ketika mendapati bahwasanya kemudian Aisyah menggambar kemudian makhluk hidup. Maka sesungguhnya Rasulullah marah besar. Menyobek-nyobek tirai itu dan berkata, ya Aisyah tuh, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun fima makna. Wahai Aisyah, emang kamu nggak ngerti apa? Orang yang paling keras nanti diadab oleh Allah dalam mereka yang menggambar makhluk hidup. Di situ ada ketegasan, di situ ada kelembutan. Makanya kemudian Imam Ahmad berkata, jangan terlalu keras ya, tapi jangan terlalu lembek. Kalau kamu terlalu lembek, kamu nanti ditunggangi. Karena perempuan punya fitrah untuk memanfaatkan celah kekurangan dan kelemahan laki-laki. Tapi jangan terlalu tegas. Kenapa? Wanita tidak terlalu suka ketika laki-laki itu terlalu tegas setiap waktunya. Dan itu ternyata betul. Itu yang ketiga nasihatnya Imam Ahmad. Yang keempat nasihatnya Imam Ahmad adalah sesungguhnya wanita itu menyukai apa yang disenangi oleh seorang suami. Wanita itu suka apa yang disenangi oleh suami. Sebagaimana suami itu suka harum, perempuan suka yang harum.
Kalau kemudian laki-laki suka istrinya itu bersih, rapi, sama perempuan juga suka bersih yang rapi. Suka wangi itu fitrah dari seorang wanita. Makanya kemudian sampai Nabi, kenapa Nabi kalau sebelum masuk ke rumahnya ketika habis safar, selalu siwak dulu sebelum ketemu Aisyah. Karena Nabi membersihkan mulutnya supaya istrinya tidak mencium bau yang tidak nyaman, membuat istrinya ketika menyambut suaminya. Masya Allah. Karena sesungguhnya apa? Wanita suka sebagaimana yang disukai laki-laki. Makanya kalau laki-laki senang mendapati istrinya begini dan begitu, maka sebagaimana itu pun dia suka ketika kamu melakukan itu untuk dirinya, kata Imam Ahmad. Makanya kemudian akhirnya apa? Apapun yang disukai oleh laki-laki disukai pula oleh wanita dari suaminya. Itu yang keempat. Yang kelima kata Imam Ahmad. Yang kelima kata Imam Ahmad, sesungguhnya wanita itu memiliki singgasana. Singgasana wanita itu di rumahnya. Maka jangan kemudian kamu ganggu wanita itu dengan singgasananya. Karena istana wanita itu di rumah. Biarkan dia mengatur rumahnya. Biarkan kemudian dia menghias rumahnya. Itu singgasana dia. Jangan kamu bangunkan macan tidur ketika kamu mengganggunya ketika sedang menghiasi rumahnya. Makanya Masya Allah singgasana perempuan itu di rumah. Makanya kalau kita dapati yang suka menghiasi rumah itu laki atau perempuan? Perempuan. Walaupun terkadang kemudian kita laki-laki tuh mikir, ini ngapain ya taruh di sini ya? Yang ini kenapa barang ini taruh di sini? Itu kan laki. Tapi yang namanya perempuan itulah barangnya dia. Makanya kalau kamu nanti memberikan rumah untuk istrimu, biarkan dia yang kemudian menjadikan apapun di rumah itu. Karena itu singgasana dia. Jangan diganggu. Kalau kamu mengganggu singgasana rumahnya, kamu ibaratnya sedang mengganggu macan tidur. Kamu akan bangunkan dia dan akan terjadi kemarahan dan terjadi emosi. Makanya seorang suami kalau sudah memberikan rumah, sudah biarkan dia untuk kemudian untuk nata. Walaupun terkadang ya harus dimusyawarahkan. Jangan sampai kemudian egois sendiri. Kemudian mentang-mentang suka pink gitu. Semuanya pink dari ujung ini sampai ujung belakang. Suaminya ketika pulang pusing gitu, warnanya pink semuanya. Sampai mobilnya pink semuanya. Saya pernah mendapati ada suami Grab itu mobilnya Hello Kitty. Saya naik dalamnya itu sudah di luar Hello Kitty, masuk ke dalam itu Hello Kitty semuanya. Pak, ini mobilnya siapa sih Pak? Ini mobil saya Ustadz. Tapi dia sama istri saya. Saya mau nge-Grab terus gimana ya Ustaz? Gimana ya Pak ya? Ya sudahlah saya terima ini. Banyak nggak yang kemudian senyum setiap masuk Grab ini? Bapak itu orang ke-1001-nya yang ikut ketika masuk. Dan betul-betul Hello Kitty semuanya. Di luar Hello Kitty, dalam pernik-perniknya Hello Kitty. Yang perempuan gitu. Tapi kalau mobil nggak usah lah. Mobil itu fitrahnya laki. Biarkan laki itu ibaratnya kuda bagi dia. Makanya ada pembagian area. Rumah, biarlah istri. Masalah mobil, biarkan suami. Masalah rumah itu kan kadang-kadang ibu paham nggak? Ini laki-laki yang di sana sama dengan saya. Laki-laki yang sebenarnya itu kadang-kadang bertanya, benda ini ngapain ya dipasang di sini? Dia mikir dari dulu semenjak pernikahan itu. Cuma dia ngalah, sudahlah. Ini menjadi miliknya dia, ini wilayahnya dia. Biarkan dia yang ngatur. Dan itu yang ngomong Imam Ahmad ketika akan menikahkan putranya dengan seorang wanita. Kemudian yang berikutnya yang keenam. Kemudian yang keenam, seorang wanita itu ketika menikah dia telah kehilangan keluarganya. Maka kemudian biarkan ada waktu dia ketemu dengan keluarganya. Makanya kita tahu ya wanita ketika sudah menikah berarti dia kepada keluarganya. Maka kemudian sudah hilang karena akhirnya kepada suaminya. Berikan waktu dia bersama dengan keluarganya. Sesekali waktu kita harus memberikan waktu. Kamu kok nggak lama nggak ketemu kakakmu? Kamu kok lama nggak ketemu bapakmu? Sana pergi saya antar. Berapa hari kamu di sana? Dan itu memberikan kenyamanan seorang wanita ketika ketemu dengan keluarganya. Kemudian yang ketujuh, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dia dari tulang yang paling bengkok. Dari tulang yang paling bengkok itulah seorang wanita diciptakan. Rasulullah mengatakan fa innal mar'ata khuliqat min dilain fa inna a'waja syai'in a'lahu. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Yang paling bengkok disitulah wanita diciptakan. Kamu terlalu keras mematahkan.
kamu terlalu membiarkan, maka dia akan selamanya bengkok. Makanya kalau kita dapati istri kita itu punya kecenderungan bengkok memang fitrahnya, ya kita harus paham. Memanfaatkan segala fasilitas untuk menunjang kebaikan istri kita itu penting. Salah satunya ngajak taklim. Saya nasihatin sama diri saya, bapak-bapak sesekali ngajak taklim, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Mendatangi taklim, karena dengan kadang-kadang kita yang ngomong nggak didengarkan. Tapi kalau mendengarkan dari orang lain tentunya berbeda. Kenapa? Fitrahnya wanita itu bengkok. Ada salah satu kisah jamaah itu. Jamaah itu ngomong sama saya, Ustadz, saya itu kalau sudah mendapati istri saya itu sudah mulai cerewet, ini kata dia ya, ngomongnya cerewet, itu saya akan membawa dia ke majelis taklim Ustadz. Makanya saya punya jadwal kajian Ustadz, termasuk antum. Saya lengkap itu Ustadz. Nanti kalau sudah saya melihat ini ada mulai marah-marah gitu, saya ngomong sama istri saya malam-malam itu, Mi besok enggak usah masak ya, besok ngaji aja. Ini ada kajian di sini, saya carikan itu Ustadz. Kenapa Pak? Karena setiap dia habis ngaji itu Masya Allah Ustadz lumayan berubah. 2 hari, 3 hari. Kemudian setelah itu gitu lagi, saya carikan lagi kajian. Karena memang majelis ilmu kan menjadikan kita akhirnya ingat kembali tentang apa yang kita lalaikan. Walaupun kadang-kadang beda-beda. Ada yang efeknya itu sampai seminggu. Contohnya, baru mendapatkan kisah nyata baktinya seorang istri ke suami. Itu efeknya sampai seminggu. Pulang-pulang ke rumah baik banget gitu. Sampai istrinya, sampai suaminya tuh mikir ini minta apa sih kamu kok berubah total kayak gini. Maka kemudian ada yang efeknya 2 hari, efeknya 3 hari. Tapi pasti majelis ilmu itu memberikan kebaikan. Makanya kata Imam Ahmad, istrimu dari tulang rusuk yang paling bengkok. Manfaatkan semua perkara yang bisa menjadikan kamu tidak terlalu keras, tapi juga tidak membiarkan. Kemudian itu yang berikutnya. Kemudian yang ke-8. Kemudian kata Imam Ahmad, Kata Imam Ahmad, sesungguhnya wanita itu suka melupakan kebaikan seorang suami. Dan dia suka melupakan itu. Makanya ketika dia sedang lupa kebaikan yang telah kamu berikan kepadanya, sabar, mintakan ampunan untuk dia ketika sedang lalai yang semacam itu. Jangan malah kemudian menyampaikan kepadanya tentang itu kepadanya. Tapi ingatkan dia, mintakan ampunan ketika sedang lupa kebaikanmu. Fitrahnya laki, fitrahnya perempuan kan gitu. Fitrahnya perempuan itu ketika sedang marah, biasanya apa? Selalu akan melupakan kebaikan suami kepadanya. Padahal saya ingatkan ibu-ibu, satu kata yang bisa kita katakan ketika mengomentari suami bisa jadi menjadikan seorang wanita itu dimasukkan ke dalam neraka hanya karena ucapan ketika dia kufur kenikmatan atas kebaikan suami. Makanya tadi pagi saya sampaikan kan, ra'aitun nara wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa. Saya melihat kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Yakfurna bil ashir, apakah yakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah? Enggak. Yakfurna bil ashir, yakfurna bil ihsan. Mereka mengkufuri keluarganya, mereka mengkufuri kebaikan suaminya. Kalau ada suami yang telah berbuat baik seumur hidupnya, tiba-tiba melakukan satu kesalahan saja, cepatnya wanita berkata kepada suaminya, Mali aroka minka khairun qatun. Kenapa ya kamu jadi suami itu tidak ada baiknya sama sekali mas. Tanpa disadari wanita itu apa? Lupa. Sesungguhnya dari hijabnya, pakaiannya, kemudian makanannya, semua itu diperoleh dari seorang suami. Imam Ahmad bijak betul, walaupun ini susah dan sulit ya. Seorang Imam Ahmad memberikan petuah kepada anaknya. Nanti kalau istrimu lagi lupa kebaikanmu, tidak usah ditanggapin. Maafkan, mintakan ampunan kepada Allah. Semoga dengan kata-kata itu dia tidak dimasukkan ke neraka. Diingetin dengan cara-cara yang baik. Masya Allah itu. Makanya kalau kita memang suka melihat ada kekurangan suami kita, wajar ibu. Laki-laki sekarang itu hanyalah laki-laki akhir zaman. Jangan mengharapkan suami kayak Rasul. Kalau kemudian diri kita sebagaimana Khadijah. Loh kan saya kan laki-laki akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu ini laki-laki akhir zaman. Jangan membayangkan kesempurnaan kalau ibu saja tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Saling mengimbangi. Makanya seorang suami kalau mendapati istri lagi lupa kebaikan suami, tidak usah cerita. Tidak usah ngingetin hadis itu. Kamu tahu enggak? Kamu ini, ridhoku itu pintu surgamu.
Kalau kamu kayak gini gimana kamu dapat surga? Kayak gitu. Malah akhirnya apa? Perempuan rata-rata malah tambah marah. Sama kalau kita marah sama anak kita. Kita ngomong, kamu itu ya nak, SPP-mu bapak bayar, uang sakumu kita bayarin. Kita nyebutkan kewajiban kita. Anak itu tambah sebel atau tambah adem? Sebel dia. Kadang-kadang refleks ya seorang suami menceritakan itu. Kamu itu ya, sudah aku cukupin semuanya. Aku salah dikit aja kayak gitu. Nah itu fitrahnya kadang-kadang suami terpancing dengan emosi. Makanya kalau kita mendapati Imam Ahmad berkata, kalau istrimu lagi lupa, ingetin saja, mintakan ampunan, Masya Allah ya. Ampunan, semoga dia itu kemudian diampuni oleh Allah. Kemudian yang ke-9 kata Imam Ahmad, sesungguhnya Allah itu memberikan rukhsah sama wanita. Makanya setiap bulan dia cuti selama 1 pekan dalam ibadah. Kalau Allah saja memberikan rukhsah 1 pekan untuk tidak beribadah, kamu juga sering memberikan rukhsah kepadanya. Kasih keringanan, kadang-kadang libur, kadang-kadang ngomong sama istrinya, hari ini rumah berantakan biarin. Kasih dia istirahat sejenak, suruh keluar, suruh jalan, suruh makan bakso, makan mie ayam. Karena kemudian dengan itu meringankan kembali beban hidupnya yang berat ketika di rumah. Dan itu kata Imam Ahmad. Yang ke-10 kata Imam Ahmad, istrimu itu adalah tawanan bagimu, maka perlakukanlah tawanan itu dengan baik. Itu kata Imam Ahmad. Kemudian kata Umamah bintul Haris, sekarang untuk wanita. Maka Umamah bintul Haris itu ketika akan menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki berkata, pertama, nak, kamu akan menikah dengan seorang laki-laki, 1 qanaah ya. Qanaah betul. Jangan sampai rasa qanaahmu hilang yang menjadikan suamimu itu akhirnya ngambil yang haram hanya untuk memuaskan keinginanmu untuk mendapatkan harta. Makanya para wanita salaf itu ibu, mereka selalu mengingatkan suaminya, kami sabar terhadap rasa lapar, tapi kami tidak sabar ketika kami mendapatkan api neraka. Dan pengaruhnya istri terhadap suami dalam masalah harta itu berpengaruh betul. Makanya sampai satu kisah, kalau nggak salah Hasan Al-Basri atau Imam Syafi'i saya lupa, ada seorang ulama ini, kalau nggak salah Hasan Al-Basri kalau nggak salah, itu pernah masuk pasar, kemudian mendapati ada pedagang itu menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Hasan Al-Basri berprasangka ini pedagang yang menghalalkan segala macam cara. Kemudian setelah sekian lama ketemu lagi setelah beberapa tahun ketemu kembali. Ternyata berubah total. Dari pedagang yang menggunakan segala macam cara menjadi pedagang yang hati-hati. Ditanya sama Hasan Al-Basri itu. Dulu aku pernah menjumpai kamu menggunakan segala macam cara ketika kamu ingin dapat keuntungan. Tapi sekarang aku lihat kamu hati-hati ketika kamu berjualan. Beliau mengatakan, karena dulu saya punya istri yang selalu tidak pernah cukup terhadap apa yang saya bagikan kepadanya. Allah mematikan istri saya itu, mewafatkannya. Dan kemudian diganti dengan istri yang betul-betul salihah, yang selalu mengingatkan saya tentang api neraka ketika membawa harta yang haram. Di situ para ulama salaf mengatakan pengaruh istri terhadap harta halal yang dicari oleh seorang suami itu besar. Makanya yang pertama qanaah. Yang kedua taatlah kepadanya. Karena mentaati kepadanya itu merupakan bagian dari ikhtiar kamu untuk mendapatkan surga. Saya sering kagum ya sama Ibunda Hajar dan Ibunda Khadijah. Sabarnya mereka itu mengalahkan logika yang luar biasa. Ibunda Hajar itu dibawa sama Nabi Ibrahim yaitu ke tanah Makkah, Bakkah, yang saat itu belum ada kehidupan. Ketika masih baru punya bayi. Kemudian ditaruh di sebuah padang pasir yang begitu panas, gersang. Kemudian ditemani beberapa liter air. Kemudian Nabi Ibrahim naik kudanya kembali, kemudian menuju ke Palestina untuk kemudian kembali kepada Sarah. Yang Masya Allah menakjubkan adalah Hajar itu terima dan hanya bertanya tentang satu perkara. Apakah kamu tinggalkan aku? Apakah kamu tinggalkan aku karena perintah dari Rabbmu? Iya. Kemudian Hajar itu saking patuhnya, tunduknya kepada suaminya, sampai dikisahkan nyari air sa'i dari Safa dan Marwah. Sampai kemudian beliau akhirnya menemukan air. Masya Allah. Yang kita ambil pelajaran di situ apa? Coba ketika saat itu Hajar marah. Kamu tega sekali yang ninggalkan saya hanya untuk kembali ke istri pertama. Mungkin tidak ada itu air Zam-Zam.
Dan mungkin tidak pernah terjadi itu sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi karena ridho, Allah mengabadikan kisah itu untuk menjadi pelajaran bagi setiap orang. Itulah ridhonya Hajar. Makanya kemudian taatlah perintah kepada suami. Khadijah termasuk salah satu wanita yang mendapatkan rumah yang tenang di surga. La sakhab wala nasab. Rumahnya Ibunda Khadijah itu identik dengan dua sifat. La sakhab wala nasab. Sakhab itu tidak ada keribukan. Hening dia. Wala nasab tidak ada keletihan. Sakhab itu apa? Tenang dia. Kenapa Allah memberikan rumah yang tenang kepada Ibunda Khadijah? Karena sesungguhnya untuk menggantikan keruwetan yang dihadapi oleh Ibunda Khadijah ketika menemani Rasul. Diganti kontan, cash oleh Allah. Yaitu rumah di surga yang hening, menggantikan keributan yang didapatkan Ibunda Khadijah di rumahnya ketika menemani Rasulullah. Itu yang ketaat. Yang ketiga, di situ kemudian Umamah bintul Haris berkata, jaga mata suamimu. Jangan sampai dia melihat sesuatu yang buruk dari dirimu. Jaga telinga suamimu. Jangan sampai dia mendengar sesuatu yang buruk tentang perilakumu. Kemudian jaga makan suamimu. Kenapa? Karena sesungguhnya laki-laki itu ketika lapar, dia bergejolak itu emosinya. Jaga tidur suamimu. Kenapa? Karena sesungguhnya laki-laki itu berat ketika mencari penghidupan. Kalau tidur, berikan tempat yang nyaman untuk dia beristirahat. Karena sekalinya laki-laki itu mereka terganggu tidurnya, maka sesungguhnya dia akan lebih cepat emosi. Kemudian Umamah bintul Haris melanjutkan, kemudian jagalah bagaimana dia ketika meninggalkan harta. Jangan kamu sia-siakan harta yang dititipkan kepadamu. Tutup rahasia-rahasia yang kemudian telah dia ceritakan kepada dirimu dan jangan pernah membuka sekali-kali rahasia yang pernah diceritakan kepada dirimu. Dan yang terakhir, kata Umamah bintul Haris, Umamah itu mengatakan, janganlah kamu kemudian membantahnya. Ketika kamu kemudian mendapatkan perintahnya itu berat untuk kamu kerjakan. Disitulah kita menjumpai, itulah nasihatnya Umamah bintul Haris. Di situ menggambarkan tentang konsep pengamatan seorang Umamah bintul Haris dan Imam Ahmad dari kisah perjalanan hidupnya Rasulullah. Dan disitulah kita berharap, semoga dengan nasihat itu memberikan kebaikan untuk kita. Sebuah ibadah yang paling panjang itu ibadah pernikahan dalam konsep keluarga. Ibadah sholat hanya kemudian beberapa menit ketika kita mengerjakan. Haji hanya dalam hitungan hari. Umrah dalam hitungan jam. Tapi Masya Allah, ibadah pernikahan itu seumur hidup. Dan itulah yang kita harus pahami. Mungkin sampai di sini saja saya menyampaikan. Semoga Allah memberikan banyak keberkahan atas apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Sesungguhnya ini merupakan ikhtiar kita bersama. Ini merupakan harapan kita. Karena kita kalau berkeluarga itu menabung harapan. Semoga kita menjadi keluarga yang dipertemukan di dunia dan dipertemukan di akhirat. Semoga keinginan kita sebagaimana surat At-Tur 21-27. Keluarga yang ketemu di akhiratnya jauh lebih baik daripada ketemunya kita di dunia. Yang menyampaikan adalah orang yang paling berhak untuk mengambilkan nasihat dan faedah yang dia sampaikan. Yang mendengarkan semoga mendapatkan pula keberkahan dengan bertambahnya kualitas keluarga kita yang diberikan petunjuk dengan ilmu dan sunnah Rasulullah SAW. Karena waktunya sudah mendekati maghrib, saya serahkan kembali kepada Ustadz untuk menyampaikan. Ustadz siapa nama lupa? Ustadz Muhammad. Beliaulah yang kemudian nanti akan mengarahkan acara ini. Tapi Masya Allah senang sekali akhirnya ketemu dengan jamaah semuanya. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia dan memperjumpakan kita kelak di akhirat dalam kebaikan. Monggo Ustadz Muhammad. Yang mana? Oh, tipe keluarga yang keempat. Belum yang tadi saya sebutnya. Tipe keluarga yang keempat, yaitu adalah tipe keluarga yang dimasukkan ke surga karena saling memberikan syafaat. Jadi ada orang yang nanti mendapatkan surga karena mereka mendapatkan dan saling memberikan syafaat. Dalilnya dalam riwayat Imam Ahmad ketika Nabi menceritakan ada seorang anak yang menunggu bapak dan ibunya untuk dipertemukan sebelum anak-anak itu masuk surga. Karena syafaat dari putra-putrinya yang sudah menunggu mereka di depan surga sampai akhirnya bapak dan ibunya masuk surga.
Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Tapi orang tuanya masuk surga karena mendapatkan syafaat dari putra dan putrinya. Riwayatnya Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Barakallahu fiik. Monggo Ustaz.